Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali ibadah online kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya.
Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan lewat ibadah online pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu percayalah. Melalui tema ini kita akan kembali diajak untuk memahami apa arti percaya ketika kita berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku percaya kepadamu." Kita akan belajar lebih dalam apa arti percaya itu dalam kehidupan kita dan apakah hidup kita sudah benar-benar mengekspresikan, mencerminkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang benar-benar sudah percaya kepada Tuhan. Karena di dalam percaya kepada Tuhan itu ada janji Tuhan. Firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 berkata demikian. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Saudara, itulah janji Tuhan bagi kita yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah mempermalukan orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu, saya mengajak kita semuanya untuk menaikkan satu pujian. Ya Tuhan, ku percaya. Saudaraku dikasihi Tuhan, marilah kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, begitu mudahnya kami berkata percaya kepada Tuhan.
Begitu mudahnya setiap hari Minggu kami mengungkapkan pengakuan iman kami, percaya kami melalui pengakuan iman rasuli. Tetapi ketika kami telusuri kehidupan kami Tuhan, banyak kali hidup kami tidak mengekspresikan iman percaya kami kepada Tuhan. Seringkali kami menjadi orang-orang yang hanya mempercayai Tuhan, tapi kami tidak mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan seringkali dalam kondisi kami punya masalah yang berat, kami seringkali meragukan Tuhan. Kami mendua hati daripada kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Ampunkanlah Tuhan segala salah dan dosa-dosa kami yang sudah kami lakukan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengakui salah dan dosa kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagi kita yang dengan sepenuh hati mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan berita anugerah kepada kita semuanya yang saya bacakan di dalam Mazmur pasal yang ke-85 ayat yang ke-9b sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Ia menjanjikan kesejahteraan kepada kita umatnya, asal kita tidak kembali berbuat dosa. Sungguh, Ia menyelamatkan orang yang takwa. Allah yang agung akan berdiam di negeri kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara, tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, supaya Tuhan memampukan kita tidak hanya mengerti firman Tuhan, tetapi yang juga menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, tiba saatnya kami akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Tolonglah kami Bapa, kami mau belajar untuk mempercayakan seluruh keberadaan kami secara total kepada pimpinan Tuhan. Karena hanya dengan pimpinan kuasa-Mu lah kami akan dimampukan untuk bisa mengerti
firman-Mu dan juga melakukannya. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, mari kita baca di dalam kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ke-19, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-18. Dikatakan demikian firman Tuhan, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hei Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saudara sekalian yang tidak hanya membaca, mendengarkan firman ini, tetapi yang juga melakukannya dalam kehidupan saudara sehari-hari. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menurut saudara, Nabi Elia itu termasuk orang yang percaya kepada Tuhan atau termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Saya yakin sebagian besar dari saudara akan menjawab bahwa Elia adalah orang yang percaya kepada Tuhan.
Masa sih seorang nabi Tuhan kok tidak percaya kepada Tuhan? Masa sih seorang utusan Tuhan tidak percaya kepada Tuhan yang mengutusnya? Pasti percayalah. Saya yakin itu jawaban saudara. Tapi benarkah saudara? Benarkah Elia itu adalah seorang yang benar-benar percaya kepada Tuhan? Untuk menjawab itu saudara, saya mengajak saudara dan saya untuk membaca firman Tuhan yang berkaitan dengan Nabi Elia. Mari kita akan membaca di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat saudara, yang tadi sudah kita baca saudara. Di sana dikatakan demikian, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Perhatikan kalimat ini. Kemudian ia ingin mati. Siapa yang ingin mati saudara? Elia. Di bawah pohon arar itu, Elia berkata, dia ingin mati. Cukuplah itu sekarang. Ya Tuhan, ambillah nyawaku. Ayat yang ke-9 saudara. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Saudara, kenapa Tuhan berkata, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Kalau saudara bertanya kepada suamimu misalnya, apa kerjamu di sini, Bapak? Itu artinya pada saat saudara bertanya seperti itu, suami saudara sedang tidak berbuat apa-apa. Suami saudara sedang tidak bekerja. Maka saudara berkata, apa kerjamu di sini, Papa, ayah, atau suamiku? Demikian juga saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat Tuhan berkata, apa kerjamu di sini, hai Elia? Elia sedang tidak bekerja. Elia sedang tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi, saudara. Saudara, apakah dengan fakta seperti ini, Elia dikatakan sebagai orang yang percaya, dia ingin mati, dia tidak bekerja apa-apa untuk melaksanakan tugas panggilannya? Ayat yang ke-10 saudara, bagian yang terakhir. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudara, kata-kata dari firman Tuhan tadi atau ayat-ayat tadi itu kalau saya simpulkan, itu ingin menceritakan kondisi Elia yang sedang berada di gunung itu, yang berada di gua itu saudaraku, yang sedang berada di bawah pohon arar itu, di mana ingin mengungkapkan kondisi Elia yang sedang putus asa, yang sedang frustasi. Karena itulah dia ingin mati. Kalau ada di antara saudara yang sepertinya ingin mati saudara, itu tanda-tanda saudara sedang putus asa. Merasa seorang diri. Tidak ada orang yang peduli dengan aku. Apa yang aku kerjakan itu semuanya sia-sia. Saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi kalimat-kalimat tadi saudara ingin mengatakan kondisi Elia yang pada saat itu saudara itu sedang putus asa, sedang frustasi, sedang patah semangat. Apakah dengan kondisi atau dengan fakta Elia yang sedang patah semangat, yang frustasi saudaraku, apakah kita masih bisa mengatakan Elia adalah orang yang percaya kepada Tuhan? Kalau Elia itu orang yang percaya kepada Tuhan, kenapa dia putus asa? Kenapa dia frustasi? Kenapa dia ingin mati? Apakah layak kita mengatakan Elia ini adalah seorang yang percaya kepada Tuhan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
disinilah titik awal kita untuk memahami apa itu arti percaya. Melalui pengalaman dan kisah Elia ini saya mengajak saudara untuk kembali memahami apa itu arti percaya saudara. Bahwa saudara, arti percaya itu bukan sekedar mempercayai Tuhan. Tetapi arti percaya itu adalah lebih daripada itu, yaitu mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Apa bedanya orang yang mempercayai Tuhan dengan orang yang mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan? Orang yang mempercayai Tuhan, saudara, itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak sepenuhnya. Pada waktu dia berhasil, puji Tuhan, dia percaya pada Tuhan. Tapi pada waktu dia gagal, dia meragukan atau tidak percaya kepada Tuhan. Atau sebaliknya. Ketika dia gagal, dia mempercayakan dirinya pada Tuhan. Tapi setelah berhasil, dia lupa pada Tuhan. Intinya adalah orang yang mempercayai Tuhan itu hanya mempercayai Tuhan hanya sekedarnya. Pada saat butuh, percaya pada Tuhan. Ketika tidak butuh Tuhan, melupakan Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi saudara, orang yang mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan adalah orang yang percaya kepada Tuhan dalam segala situasi. Situasi baik atau tidak baik, situasi duka atau suka, situasi berhasil atau gagal, dia tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Saudaraku, di antara dua hal di atas, saudara itu termasuk yang mana? Saudara termasuk orang yang hanya mempercayai Tuhan, atau saudara termasuk orang yang mempercayakan hidup saudara secara penuh kepada Tuhan? Di antara dua hal di atas saudara, Nabi Elia itu termasuk yang mana saudara? Nabi Elia termasuk nabi yang mempercayai Tuhan, atau Nabi Elia adalah orang atau nabi yang mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan? Saudaraku dikasih Tuhan, berdasarkan fakta Alkitab yang sudah kita baca tadi saudaraku, saya boleh mengatakan Elia adalah orang yang masih termasuk orang yang mempercayai Tuhan dan sedang bergerak, berproses menuju orang yang mempercayakan dirinya secara penuh kepada Tuhan. Elia termasuk orang yang mempercayai Tuhan, saudara, tetapi pada saat itu dia juga sedang bergerak menjadi orang yang berproses menuju orang yang mempercayakan dirinya secara penuh kepada Tuhan. Jadi percaya itu artinya bergerak. Percaya itu artinya berproses. Atau dengan kata lain saudaraku dikasih Tuhan, percaya itu atau orang yang percaya itu tidak selesai atau berhenti di sini. Tetapi orang yang percaya itu selesainya atau berhentinya itu menuju ke sana. Pemahaman ini saudaraku dikasih Tuhan, itu sesuai dengan asal usul kata percaya itu, yang dalam bahasa Yunani-nya ditulis dari kata pistis atau pisteo, yang artinya bukan sekedar percaya atau bukan kepercayaan semata, tetapi pisteo itu artinya adalah menaruh kepercayaan
atau bergantung sepenuhnya kepada subjek yang dia percayai itu. Dan biasanya saudara, kata pisteo ini atau pistis ini itu ditulis dalam bentuk kata kerja. Jadi percaya itu artinya bekerja, bergerak, tidak statis saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita akan bergerak menuju percaya yang menyerahkan hidup kita sepenuhnya itu kepada Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana cara Tuhan agar kita itu bergerak dari hanya mempercayai Tuhan menuju mempercayakan diri sepenuhnya itu kepada Tuhan? Jawabnya adalah Tuhan mengizinkan persoalan, kesulitan, masalah itu menerpa hidup orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi supaya iman kita itu, percaya kita itu bergerak tidak sekedar mempercayai Tuhan, tetapi bergerak menuju percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Caranya adalah Tuhan mengizinkan persoalan, Tuhan mengizinkan masalah, kesulitan itu menerpa kehidupan kita. Tak terkecuali juga saudaraku dikasih Tuhan. Tuhan mengizinkan masalah, kesulitan itu menerpa kehidupan Nabi Elia. Jadi ternyata seorang nabi saudara itu tidak steril, bebas dari masalah. Apalagi saudara dan saya. Lalu apa masalah yang sedang dihadapi oleh Elia saudara? Masalah yang dihadapi oleh Elia adalah Elia gagal menghadapi Isabel, istri Raja Ahab. Saudaraku kasih Tuhan, Elia bisa sukses dan menang menghadapi 450 nabi Baal. Tetapi ketika Elia menghadapi seorang wanita yang bernama Isabel, saudaraku, Elia tidak bisa menaklukkan, mengalahkan Isabel itu. Sebaliknya, Elia ketakutan. Dia lari, saudaraku. Nyawanya terancam. Karena diancam oleh Isabel yang ingin dan bersumpah ingin membunuh Nabi Elia. Saudaraku dikasih Tuhan. Itulah persoalan Elia. Pada peristiwa lain dia bisa berhasil dan sukses. Tapi dalam peristiwa yang lain dia merasa gagal. Tidak sukses saudaraku. Bahkan dia ketakutan. Saudara, mungkin Elia berpikir demikian saudara. Kenapa Tuhan tidak menurunkan api dari langit untuk membunuh Isabel? Sebagaimana Tuhan mengirimkan api dari langit yang menghanguskan persembahan mezbah yang dibangun oleh Elia untuk menunjukkan bahwa Allah yang disembah Elia itu lebih hebat daripada Allah yang disembah oleh 450 nabi-nabi Baal itu. Apa susahnya Allah mengirimkan api dari langit untuk membunuh Isabel, saudara? Tapi ternyata Allah tidak melakukan itu. Sebaliknya Allah sepertinya diam dan membiarkan Elia itu dalam kondisi ketakutan karena diancam oleh Isabel yang akan membunuhnya itu. Saudara, mengapa Allah tidak melakukan itu, tidak membunuh Isabel sebagaimana Allah menurunkan api dari langit untuk menghanguskan korban bakaran yang dibangun oleh Elia? Saudaraku yang kasih Tuhan, disinilah kita belajar bahwa percaya atau mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan itu artinya saudara
tidak mendikte cara kerja Allah berdasarkan kemauan kita, tetapi berdasarkan kemauan Allah. Saudara sekalian, Elia memiliki pemahaman bahwa kalau Allah itu bekerja itu secara spektakuler, saudara. Sebagaimana dia saksikan ketika dia melawan 450 Nabi Baal dengan mengirimkan api yang luar biasa. Api dari langit disaksikan oleh begitu banyak orang. Bukankah itu hal yang luar biasa, saudaraku? Yang spektakuler. Tetapi ternyata, saudaraku, Allah itu punya banyak cara. Cara Allah untuk menolong manusia itu tidak hanya satu cara, yaitu dengan cara yang spektakuler. Tapi banyak cara-cara yang lain, saudaraku. Tetapi Elia punya pemahaman di mana Allah itu cara kerjanya selalu spektakuler. Karena itulah, saudaraku, ketika Allah ini menjumpai Elia di gunung itu yang sedang bersembunyi di gua yang ada di gunung itu, saudara. Di sana dikatakan demikian, ada angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Saudara, peristiwa adanya angin yang besar, adanya gempa, adanya api, saudaraku. Itu peristiwa yang biasa dialami oleh bangsa Israel ketika Tuhan itu mau menyatakan dirinya. Seperti di Gunung Sinai, saudaraku. Tetapi ternyata Allah ketika bekerja untuk menolong umatnya tidak hanya dengan satu cara yang seperti itu. Allah punya banyak cara, saudara. Makanya dikatakan di dalam ayat yang ke-12, dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Dan justru di tengah angin yang sepoi-sepoi yang tenang itu, di sanalah Tuhan itu ada. Jadi pesannya kepada Elia adalah, cara kerjaku tidak hanya dengan cara spektakuler. Tidak hanya dengan cara yang luar biasa nampaknya. Tetapi aku juga bekerja menolong umatku dengan cara yang biasa juga. Dengan cara yang lainnya juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Artinya apa? Kalau kita belajar mempercayakan hidup kita secara sepenuhnya, saudaraku, kita akan membiarkan Allah itu bekerja dengan caranya. Kita tidak boleh memaksa Tuhan. Tuhan, aku ingin sembuh. Tapi dengan cara yang seperti ini, Tuhan. Bukankah seringkali, saudaraku, kita mendengar kata-kata dari orang-orang yang percaya. Aku ingin sembuh dari sakitku, tapi aku tidak mau ke dokter. Tapi aku tidak mau minum obat. Aku ingin Tuhan secara langsung menjamah penyakitku. Saudara, aku dikasih Tuhan, memang ada kesaksian-kesaksian seperti itu, saudara. Tetapi Tuhan tidak hanya bekerja dengan cara itu. Tetapi Tuhan juga bisa bekerja dengan meminum obat supaya kita sembuh. Tuhan juga bisa memakai dokter yang Tuhan berikan keahlian untuk menyembuhkan kita. Tuhan punya banyak cara, saudaraku. Karena itulah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di tengah wabah corona ini, saudaraku. Di tengah kondisi hidup saat ini yang tidak mudah ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk menolong saudara. Tuhan banyak pintu berkat untuk menolong kehidupan saudara dan saya, saudaraku. Ketika pintu berkat yang lain tertutup, saudaraku, ketika kita berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan,
kita percaya juga masih ada pintu berkat yang lain yang Tuhan akan bukakan. Saudaraku yang kasih Tuhan, pertanyaannya, apakah saudara adalah orang yang hanya mempercayai Tuhan? Ataukah saudara orang yang mempercayakan hidupnya secara penuh kepada Tuhan dan menyerahkan persoalan yang kau hadapi itu supaya Tuhan bekerja dengan caranya? Kita tidak memaksa Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan punya banyak cara. Ketika engkau mempercayakan hidupmu secara penuh kepada Tuhan, artinya engkau membiarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan masalah yang Tuhan izinkan terjadi menerpa Elia, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa percaya atau mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan, itu artinya melakukan tugas panggilan bukan berdasarkan kemauan kita, tetapi berdasarkan kemauan Allah. Dikatakan dalam ayat yang ke-15 dan yang ke-16, firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun Damsik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi." Di situ ada kata-kata diulang-ulang, saudara. Kau urapi, kau urapi, kau urapi. Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi, saudaraku, kembali ke jalanmu. Untuk apa? Lakukan tugasmu itu. Salah satu tugas seorang nabi adalah mengurapi seorang raja baru, mengurapi seorang nabi yang baru. Kenapa Tuhan memerintahkan pergilah, kembali ke jalanmu? Karena pada saat itu, saudara, Elia tidak mau pergi lagi untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi. Elia putus asa, Elia mau mati. Elia tidak mau lagi menjalankan tugas panggilannya itu, saudaraku, sebagai seorang nabi. Itu kemauan Elia, saudara. Dia tidak mau menjalankan tugasnya itu. Dia mau berhenti saja. Dia mau mati saja. Tetapi kemauan Allah berbeda dengan kemauan Elia. Walaupun Elia punya masalah, punya kesulitan, walaupun Isabel belum mati, saudaraku, Isabel masih mengancam dan mencari keberadaan Elia, Tuhan berkata, tetap kamu pergi. Jalankan tugas panggilanmu, urapi raja yang baru, urapi nabi yang baru. Apapun kondisimu saat ini, walaupun kau masih punya masalah, kamu harus tetap jalankan tugas panggilan. Saudara dikasihi Tuhan, orang yang mempercayakan hidupnya secara penuh kepada Tuhan adalah orang yang siap tetap menjalankan tugas panggilannya walaupun hidupnya masih dililit oleh sebuah persoalan. Gereja, umat Tuhan tidak boleh berhenti untuk tetap menjalankan tugas panggilannya walaupun menghadapi wabah corona saat ini. Walaupun menghadapi kondisi COVID-19 yang masih belum pasti kapan selesainya ini. Kalau gereja mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, gereja tidak boleh berhenti untuk tetap menjalankan tugas dan panggilannya. Saudara pun sebagai umat Tuhan pun tidak boleh berhenti untuk menjalankan tugas panggilan saudara sebagai umat Tuhan, yaitu bersaksi, bersekutu,
dan juga melayani. Apapun kondisi kita saat ini, saudaraku, kalau kita benar-benar percaya, dalam arti mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan terus menjalankan tugas panggilan kita. Saudaraku dikasih Tuhan, pernah saya mendengar sebuah kesaksian dari anggota jemaat kita, saudaraku, di mana saudaranya itu mau dicalonkan atau dipilih jadi penatua atau majelis, saudara. Setelah ia mengiyakan siap untuk menjadi calon majelis atau calon penatua, tiba-tiba dia terkena masalah, tiba-tiba dia sakit, saudaranya sakit, orang tuanya sakit, saudara. Karena kondisi itulah dia ingin mundur dari tugas panggilan sebagai calon penatua. Dia pengen mundur, saudara. Tetapi ketika dia ingin mengundurkan diri dari pencalonan sebagai seorang penatua, orang tuanya bilang begini kepada dia, kamu tidak boleh mundur. Kamu harus bisa menaklukkan masalahmu ini. Kamu harus terus maju, tidak boleh kalah dengan masalah ini. Singkat cerita, saudara, akhirnya orang ini tetap bersedia untuk menjadi seorang penatua. Dan ketika dia menjadi penatua, saudaraku, masalah demi masalah itu akhirnya dia bisa atasi. Dia sembuh dari sakitnya yang tak terduga, dia bisa sembuh. Dan masalah-masalah lain pun akhirnya dia bisa melewatinya. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, Allah tidak pernah menjerumuskan kita. Ketika Tuhan izinkan masalah itu menerpa kehidupan kita, tetapi justru dengan masalah itu Tuhan ingin iman kita itu, percaya kita itu benar-benar percaya yang semakin murni, percaya yang sejati. Bukan sekedar percaya yang mempercayai sekedarnya, percaya kepada Tuhan. Dan kita melihat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika pada akhirnya Elia itu mengikuti maunya Tuhan, bukan kemauan dirinya sendiri, untuk menjalankan tugas panggilannya, saudaraku. Ternyata Elia bisa melewati masalah demi masalah itu, saudaraku. Termasuk Elia bisa melewati ancaman Isabel yang mengancam nyawanya. Buktinya apa, saudara? Tidak pernah ada kisah di Alkitab Elia itu mati dibunuh oleh Isabel. Tidak pernah ada. Itu bukti, saudara, bahwa ketika Elia ini mempercayakan dan taat sepenuhnya kepada cara Tuhan, memanggil dia menjalankan tugas panggilannya, ternyata Elia bisa menaklukkan ketakutan dia terhadap Isabel. Elia bisa melewati, menaklukkan masalah-masalah yang sepertinya menakutkan dia. Dan pada akhirnya Elia tidak mati di tangan Isabel. Tapi Alkitab mencatat, saudara, Elia diangkat ke surga dengan kereta berapi. Dan aku dikasih Tuhan Yesus. Elia pada akhirnya dia berhasil menjadi orang yang mempercayakan hidupnya secara penuh kepada Tuhan. Dan akhir hidup orang yang mempercayakan hidupnya secara penuh kepada Tuhan adalah dia diangkat oleh Tuhan. Dengan kata lain, dia berjumpa dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, saudaraku, ketika saat ini hidupmu sepertinya Tuhan izinkan menghadapi berbagai masalah, berbagai kesulitan.
Apalagi ditambah dengan adanya wabah corona ini. Lihatlah itu sebagai cara Tuhan untuk memproses iman percayamu. Lihatlah itu sebagai kesempatan saudara dan saya untuk menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita percaya yang kita miliki itu tidak sekedar mempercayai Tuhan. Tetapi percaya yang kita miliki adalah percaya di mana kita mempercayakan hidup kita secara sepenuhnya kepada Tuhan. Karena justru dengan masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu semakin menajamkan iman percaya kita kepada Tuhan. Seperti paku, saudaraku. Paku itu semakin dipukul, itu semakin menghujam lebih dalam. Semakin dipukul, saudaraku, dikasih Tuhan, dia semakin masuk ke dalam. Semakin kuat dia menancap ke dalam. Demikian juga, saudara, kalau kita punya iman yang tidak sekedar percaya pada Tuhan, tetapi mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah yang mungkin bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita. Tetapi seperti paku tadi, ketika saudara semakin dipukul oleh masalah, percaya saudara semakin menancap, semakin kuat, dan tidak mudah digoyahkan. Karena itu saudara sekalian, milikilah iman percaya yang sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kepada kami untuk memiliki iman percaya yang tidak sekedarnya, tapi percaya yang sepenuhnya mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Ketika Tuhan izinkan masalah kesulitan menerpa hidup kami, Tuhan bukan ingin melemahkan kami, tapi sebaliknya Tuhan ingin memperkuat, mempertajam iman kami dan memurnikan iman kami kepada Tuhan. Elia, seorang nabi yang hebat, ternyata juga pernah mengalami proses iman sampai pada akhirnya dia boleh memiliki iman yang sepenuhnya kepada Tuhan. Engkau tahu setiap persoalan, setiap pergumulan yang dihadapi oleh umat Tuhan, khususnya jemaat GKI Parakan. Engkau tahu persis apa yang mereka alami saat ini, Tuhan. Apapun masalah mereka, bila ketika mereka mendengar firman Tuhan ini, mereka bersyukur. Karena dengan masalah yang Tuhan izinkan, Tuhan ingin memurnikan iman mereka, percaya mereka. Dan ini menjadi kesempatan bagi kami untuk menunjukkan bahwa kami tidak sekedar orang-orang yang percaya pada Tuhan, tapi orang-orang yang juga mempercayakan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menjumpai orang-orang jemaat-Mu yang sedang putus asa, seperti yang dialami oleh Elia, yang merasa sendiri, tidak terperhatikan, yang ingin mati karena frustasi dengan masalah mereka hadapi. Jumpailah mereka, Tuhan, supaya mereka boleh diperbarui imannya untuk mempercayakan hidup mereka secara total kepada Tuhan. Dan janji-Mu mengatakan Tuhan tidak pernah mempermalukan orang-orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan tidak mempermalukan Elia yang tidak berhasil dibunuh oleh Isebel.
Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa saudara kami yang masih sakit, untuk Pak Andi yang terus dalam masa pemulihan, untuk Ibu Siolin, dan juga untuk Tiklan, dan yang sudah usia lanjut untuk Maklis, Bapak Gideon, dan juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang usia lanjut Tuhan, supaya diberikan mereka kekuatan dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan ketika sakit mereka belum sembuh Tuhan. Kami berdoa Bapa juga untuk kondisi bangsa kami Indonesia dengan adanya wabah corona ini Tuhan, supaya Tuhan yang menolong, supaya kami bisa bahu-membahu bekerja sama untuk mengatasi wabah corona ini Tuhan. Sehingga wabah corona ini segera berlalu dari negeri kami ini Tuhan. Kami menyerahkan untuk rencana kami mengadakan ibadah offline atau onsite Tuhan, segala persiapan yang dilakukan Tuhan yang pimpin, karena kami ingin mentaati protokol yang sudah ditentukan oleh pemerintah di dalam menyelenggarakan ibadah onsite. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk anak-anak kami yang belajar secara online, untuk guru-guru kami, sekolah kami Kista Citra Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati Bapa, supaya kami terus punya semangat untuk menghadapi situasi belajar yang baru ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan untuk kehidupan kami sepekan ke depan di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Inilah doa-doa kami yang kami panjatkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk mendasari persembahan kita pada minggu ini terambil dari Mazmur 54 ayat ke-8 yang berfirman demikian. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Marilah kita bawa persembahan kita dalam doa. Terpujilah Tuhan, kasih dan anugerah-Mu, setelah pemeliharaan Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, berkat Tuhan dalam pekerjaan kami, perlindungan Tuhan dalam aktivitas kami hari lepas hari. Saat ini kami
hendak mengungkapkan syukur kami melalui persembahan yang kami berikan. Kiranya Tuhan layakkan, berkati dalam pengelolaannya, sehingga persembahan ini berguna untuk pekerjaan Tuhan, hingga akhirnya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Berikan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tentram. Perlukan juru selamat dalam langkah juangku, siang malam suka duka dengan Tuhanku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tentram. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.